James selalu merasa ketakutan dan bulu kuduknya berdiri setiap kali dia harus berjalan melewati gerbang perkebunan. Orang-orang di sekitar sana selalu mengatakan bahwa tempat itu berhantu. Dia selalu diselubungi ketakutan saat melewati beberapa bagian perkebunan. Dia juga sering bermimpi buruk, dan bahkan dengan mata kepalanya sendiri, dia pernah melihat penampakan-penampakan aneh. Perkebunan itu memang tampak ngeri karena dipenuhi pohon-pohon besar dan memang terkenal angker. Melewatinya sendiri di siang hari saja sudah menakutkan, apalagi kalau senja sudah datang. Rumah James bersebelahan dengan sebuah taman besar yang dipenuhi dengan pohon-pohon tinggi yang sudah tua yang disebut perkebunan. Dari rumahnya menuju perkebunan, James harus melewati gerbang kayu. Pada suatu hari, dengan sangat terpaksa, sepulangnya dari rumah teman, dia mau tidak mau harus melewati perkebunan angker. Dari desa, ada seorang penduduk yang menemani dia berjalan kaki sampai gerbang besi menuju perkebunan. Penduduk desa tadi hanya mengantarnya sampai gerbang besi dan mengawasinya melewati jalan setapak di tengah perkebunan menuju rumahnya. Saat itu, hari mulai gelap. Saat berjalan sendirian, James merasa ada seseorang di tengah perkebunan yang seolah menemaninya. Sekilas, dia melihat orang itu mengenakan jubah dan kepalanya bertudung. Jantung James seolah copot dari dadanya. Dia bergegas lari terbirit-birit mencapai pintu gerbang kayu. Dia merasa kakinya begitu berat dan hendak mencapai gerbang kayu serasa butuh berjam-jam. Saat dia berhasil ke gerbang kayu, tangannya yang gemetar tidak karuan segera membukanya, dan dia langsung masuk dan memastikan gerbang kayu sudah tertutup. Lalu dia kembali terbirit-birit masuk ke rumahnya. James bergegas masuk ke kamarnya. Saat dia melihat keluar dari jendela kamarnya, dia merasa melihat sesuatu yang bergerak dekat gerbang kayu. Dia pun mulai sering mendapat mimpi buruk. Dari jendelanya, dia melihat kalau ada gerakan. Matanya tertuju pada sesuatu yang bergerak di dekat gerbang kayu. Pada saat dia terus melihat keluar jendela, James menyadari ada suara langkah kaki di tangga di belakang kamarnya. Dan kemudian ada seseorang yang membuka gagang pintunya dan dia langsung terbangun. Nafasnya terengah-engah karena ketakutan. James memperhatikan bahwa semua orang akan berjalan secepat-cepatnya saat melewati gerbang kayu dan tidak ada yang berani melewatinya sendirian. Pada suatu sore yang cerah, James sedang sendirian di kamarnya. Dia sedang asik membaca novel, dan ketika dia sampai di bagian yang menakutkan, dia melihat keluar jendela ke arah perkebunan. Dia melihat bahwa gerbang kayu sudah ditutup dan tidak ada orang di jalan luarnya. Tetapi dia melihat ada sesuatu berwarna putih atau sebagian putih yang terlihat dari lubang kecil di gerbang kayu. Didorong rasa penasaran, James berjalan mendekati gerbang kayu dan memberanikan diri untuk melihat melalui sebuah lubang kecil. Di sisi depannya, dia melihat wajah seseorang. Dahinya tertutupi seperti kain kafan putih, tetapi wajahnya tidak seperti hantu dan tidak menakutkan.
Wajahnya berwarna pink dan tampak seperti kepanasan. Ekspresinya kosong, tetapi kedua matanya yang besar tampak melotot lurus ke arah James. Sekalipun tatapannya kosong, tetapi tersirat kalau dia ingin menyakiti James. Begitu paniknya James dengan penemuannya itu, dia langsung terbirit-birit kembali ke kamarnya. Saat merasa sudah aman, dia sekali lagi melihat keluar jendela, tetapi sosok aneh tadi sudah tidak tampak di balik gerbang kayu. Namun, dia melihat ada sosok berkerudung sedang berjalan terseok-seok di antara pepohonan di perkebunan. Orang tuanya yang baru saja kembali melihat wajah James yang pucat pasi. Saat menjawab pertanyaan orang tuanya, James tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tetap merahasiakan pertemuannya yang mengerikan itu. Dia berjanji tidak akan pernah lagi melewati gerbang perkebunan itu.